Itu kan. Cuma kan nggak enak masa Nabi ngomong tong, ini tong gue ajarin lo tong, kan nggak mungkin. Halus bahasanya, ya ghulamun wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepada kamu itu beberapa ucapan. Apa itu ucapannya? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah aturan-aturan Allah, pasti Allah menjagamu. Ini kalau diterjemahkan letter lucknya, ihfazillaha, jagalah Allah. Loh, Allah kok dijaga? Ini kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, langsung konotasinya, asosiasinya negatif. Wah, kok Allah dijaga? Berarti Allah nggak mandiri. Bukan, bahasa Arab itu bahasa yang selalu menyingkat ucapan karena mudah dipahami atau karena sudah dipahami oleh orang yang mendengar. Rujukan bahasa Arab itu cuma dua, Al-Quran dan ucapan Nabi. Karena Nabi walaupun nggak belajar, Nabi walaupun tidak berguru kepada manusia, bahasa Arabnya Nabi itu bahasa tingkat tinggi, bahasa yang sudah halus dan sesuai dengan aturan tata bahasa. Ihfazillaha yahfazka, jaga aturan Allah, pasti Allah menjagamu. Lalu kemudian dikatakan ihfazillaha tajidhu tijahaka. Jaga aturan Allah, pasti Allah akan selalu berada di hadapanmu. Idza sa'alta ya fas'alillaha, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Nah, sampai sini dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan berbagai macam kesaksian bahwa periwayatan ini betul diucapkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di antara keunikan ajaran Islam itu adalah sumber informasinya bisa di cross check, bisa dipastikan bahwa itu betul ucapan Nabi Muhammad SAW dengan metode ilmu hadis. Metode ilmu hadis itu mengkombinasikan dua kualitas. Pertama, kualitas periwayatan, yang kedua kualitas isi dari riwayat. Kualitas periwayatan namanya kualitas sanad, kualitas isi periwayatan namanya kualitas matan atau namanya content quality. Itu periwayatan di dalam ajaran Islam. Maka 100% dari semua informasi yang ada di Quran dan di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, 100% bisa dijamin kebenarannya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika meriwayatkan satu hadis, dilihat dulu orang yang meriwayatkan tukang bohong atau tidak. Jadi kalau orang itu punya ijazah palsu, nggak bisa dia meriwayatkan hadis. Kan gitu, nggak bisa dia meriwayatkan hadis. Kenapa? Oh, kamu menyimpan kepalsuan, bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan bahwa yang disampaikan itu asli pakai sod. Kalau asli itu pakai sod. Kalau nggak pakai sod, palsu. Lah iya asli kan, coba mad asli pakai sod nggak? Pakai sod. Mad asli. Oh asli beneran. Ya kan? Jangan kayak dulu ada bupati di Madura itu. Dia maju jadi bupati pakai ijazah palsu. Ada kiai lagi. Udah meninggal orangnya. Maju jadi bupati pakai ijazah palsu, ijazah SMA Sumbangsih. Dia beli ijazahnya di pasar Pramuka Pojok. Sekarang udah kebakar pasarnya itu. Dulu kalau mau nyari, bahkan visa Amerika bisa dibikin di situ. Visa Amerika bisa dibikin di situ. Visa kedutaan nyampe ke New York. Canggih betul memang orang Indonesia ini kan. Ya, untung Donald Trump belum jadi presiden ketika itu. Kalau udah jadi presiden, pusing kita. Ketika dia maju nih jadi bupati, udah jadi bupati, ijazahnya ketahuan palsu. Ketika ditanya oleh para kiai kan,
Kiai, betul ndak jenengan itu maju jadi bupati pakai ijazah palsu? Ya Allah, asli itu palsu. Pusing kita kan gitu kan. Asli itu palsu. Ya Allah. Maksudnya palsunya asli kan gitu kan. Cerdas betul ini kan jawabannya, asli itu palsu. Akhirnya dia bilang, lo palsu aja bupati, bagaimana asli? Gubernur saya, katanya kan begitu. Ngeri kali kan itu. Orangnya udah meninggal itu kan. Itu saya dengar langsung dari beliau, ketawa kita kan. Itu asli palsunya, asli palsunya. Oh nggak pernah sekolah SMA kok kan gitu kan. Tahu-tahu punya ijazah SMA. Ini ada kiai di Madura. Saya nggak usah sebut namanya, orangnya udah meninggal. Tinggal kok asli itu pakai shot. Nah, jadi bagaimana bisa menyampaikan satu hadis kalau dia sering berdusta? Bisa. Maka ada satu syarat di dalam penyampaian hadis itu namanya siqoh. Siqoh itu bisa dipercaya. Imam Al-Bukhari satu waktu ketika beliau ingin mengambil satu hadis. Imam Bukhari ini bukan orang Arab. Namanya Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Ya, Bardizbah ini dulunya bukan muslim. Masuk Islam. Ya kan? Akhirnya punya anak dikasih nama Mughirah. Nah, Muhammad bin Ismail atau disebut Al-Bukhari karena dinisbatkan kepada kota Bukhara di Uzbekistan sana. Bahasanya tentu bukan bahasa Arab. Imam Bukhari itu berjalan mencari hadis, mengumpulkan hadis selama berapa tahun? 23 tahun. Dari umur 16 tahun ya sampai umur 39 tahun. Mengumpulkan hadis. Beliau datang ke Yaman, datang ke Baghdad, datang ke Mesir, datang ke Mekah, datang ke Madinah, bertemu dengan banyak orang yang mengaku punya hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu di satu tempat, Imam Bukhari ketika itu mendengar ada orang yang punya hadis. Itu orang katanya punya hadis itu. Oh, kalau gitu saya datangi, kata Imam Bukhari. Maka ketika datang di situ Imam Bukhari minta izin nginep 3 hari. Boleh nggak saya nginep 3 hari? Oh, boleh. Untuk memperhatikan orang ini bagaimana kualitasnya. Satu hari orang ini dia piara kuda. Dia mau ganti sepatu kudanya, ladam itu, tapal kudanya dia mau ganti. Sambil dia mau gunting itu kuku dari kuda itu, dia potong kuku kuda. Kudanya lari. Gak bisa ditangkap. Akhirnya dia tipu, dia pancing pakai wortel. Begitu dipancing pakai wortel, kudanya datang. Baru dia tangkap, dia ikat, dia buka sepatu lamanya, kemudian dia potong kuku kuda itu, dipasang sepatu yang baru. Setelah selesai orang itu bilang, gimana? Jadi nggak mau dengar hadis dari saya? Kata orang itu. Kata Imam Bukhari, maaf saya nggak jadi. Loh, kenapa nggak jadi? Anda ternyata seorang pendusta. Loh, kok pendusta? Lah barusan kamu berdusta kepada kuda. Barusan kamu dusta kepada kuda. Bagaimana mungkin saya bisa ngambil hadis dari orang yang bohong kepada binatang? Saya nggak bisa ngambil hadis itu. Nggak mau saya catat. Akhirnya ditulis di situ bahwa orang ini, Imam Bukhari kemudian mencatat orang ini tidak bisa dipercaya kabarnya karena dia pernah berdusta. Bayangin, bohong sama binatang saja itu dicatat oleh Imam Bukhari sebagai pendusta dalam masalah hadis. Dia mau ngomong ucapan Nabi tapi dia bohong, nggak bisa, nggak bisa dipakai. Maka Imam Bukhari menulis di situ layyinun, atau menulis di situ la yusaku, tidak bisa dipercaya. Bayangkan kalau milih presiden, milih bupati, milih wali kota pakai cara orang ahli hadis, nggak ada yang kepilih, Pak. Milih caleg gitu kan, pakai caranya ulama hadis, nggak ada yang kepilih. Kenapa? Bohong. Kan gitu kan? Bohong kan gitu kan? Biasa, namanya juga orang kejepit, pasti banyak janjinya. Begitu sudah lolos dari jepitan, janjinya juga lolos. Itu kata kasino begitu.
Namanya orang lagi kejepit, pasti banyak janji. Begitu lolos dari jepitan, janjinya juga ikut lolos. Kan begitu, sama. Itu kalau kita pakai cara ulama hadis. Nah, ihfadillah yahfadka. Apa maksudnya jaga hukum Allah? Jaga aturan Allah. Ternyata menurut para ulama, yang paling berat itu bukan menjalankan perintah. Yang paling berat itu bukan menjalankan perintah. Tapi yang paling berat itu adalah menjauhi larangan. Kalau menjalankan perintah, banyak yang bisa menjalankan perintah. Apa indikatornya? Ya sholat id. Itu yang sholat id ada nggak yang nggak pernah sholat? Banyak, Pak. Yang nggak pernah sholat 5 waktu, itu sholat idnya safnya paling depan, Pak. Itu kalau di lapangan itu loh, Pak. Ya, jadi kalau menjalankan perintah, banyak yang bisa menjalankan perintah. Tapi yang namanya menjauhi larangan, berat. Nabi Adam alaihissalam diusir dari sorga itu karena melanggar larangan. Dan larangannya cuma satu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Surat Al-Baqarah di ayat 33 kalau nggak salah. Jangan kalian berdua Adam dan Hawa mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, nanti kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Boleh makan apa saja dalam surga. Ayatnya berbunyi, ya Adam uskun anta wa zawjuka. Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu di dalam surga ini. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa saja yang kamu suka, makan. Ya kan? Apa yang kamu suka, makan. Artinya apa? Dibolehkan banyak. Ya kan? Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan kamu dekat yang satu ini. Ini jangan dideketin aja. Ada pohon bentuknya bagus, buahnya ranum, namanya pohon khuldi. Jangan kamu deketin. Berarti nggak boleh makan. Deketin aja nggak boleh, apalagi makan. Cuma satu larangan. Sukses nggak menjauhi larangan? Enggak. Ternyata dimakan. Hanya karena satu larangan, akhirnya Adam diusir dari dalam surga. Nah pertanyaannya, kita ini anak-anak Adam nih, kita ini. Banyak nggak larangan Allah yang kita langgar? Lebih banyak daripada Adam kan gitu. Mengharap masuk surga. Tapi karena rahmat Allah, karena Allah itu maha rahmah, maha rahman, maha rahim kepada orang yang beriman. Walaupun banyak kesalahan, seberapa banyak kesalahan itu, pasti Allah ampuni kesalahan itu. Jadi yang susah itu menjauhi larangan. Sehingga menjadi kaidah bahwa orang yang bisa dekat dengan Allah itu adalah orang yang bisa menjauhi banyak larangan. Makanya jarang ulama maksiat. Jarang, zaman dulu nggak ada ulama maksiat, nggak ada. Ulama pasti abid, pasti ahli ibadah, pasti menjauhi maksiat. Ada satu kisah menarik. Imam Syafi'i ini orang hebat, orang besar. Satu waktu Imam Syafi'i mau pergi ke rumah Imam Waqi. Imam Waqi ini guru dari Imam Syafi'i. Masih muda waktu itu Imam Syafi'i, usia kurang lebih 19-20 tahun. Ketika beliau mau jalan ke rumah gurunya, beliau melihat perempuan turun dari kuda. Ada perempuan turun dari kuda. Roknya tersingkap oleh angin. Tertiup oleh angin sehingga betisnya itu tersingkap. Kelihatan betisnya. Imam Syafi'i tidak niat melihat. Kelihatan. Namanya kelihatan. Gara-gara kelihatan itu Imam Syafi'i lupa ilmu. Hilang itu beberapa hadis. Kok susah ngapalinnya? Kan gitu kan? Setelah ngelihat itu susah ngapalin. Akhirnya kata Imam Waqi,
coba diingat-ingat apa yang sudah kamu lihat. Maka Imam Syafi'i langsung menangis, ya aduh Tuan Guru, tadi saya mau kesini itu ngelihat perempuan turun, tersingkap betisnya, itu yang saya lihat. Maka kemudian Imam Syafi'i menulis satu syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Wa arsyadani an atrukal ma'asi. Maka dia mengingatkan aku untuk meninggalkan semua perbuatan maksiat. Ala wa innal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah nurun, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Al ilmu nurun. Ilmu cahaya. Kalau di sini al ilmu nurun, bayaran naik. Ilmunya nurun, bayaran naik. Kalau di Indonesia begitu. Ilmunya nurun, bayaran naik. Makin mahal bukan makin pintar, makin goblok. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu maksiat, padahal kelihatan. Lah bagaimana kita, Pak? Ya Allah. Jamaah majelis taklim, piknik kemana? Ke kolam renang. Ya udah bubar semua, Pak. Bubar, Pak. Saya dulu pernah ikut MTQ mahasiswa bareng Bang Kamal tuh dulu. Di Lombok, tahun 97 ya kita ikut MTQ mahasiswa. Habis lomba musabakoh ke Pantai Senggigi, Pak. Lah ini habis tilawatil Quran kok diajak ke Senggigi oleh panitia. Ayo kita ini ya hiburan ya Allah, kan gitu kan. Itu hafalan sampai sana hilang, Pak, 2 juz, Pak. Hilang, rontok itu, Pak, rontok betul-betul, Pak. Aduh ya Allah. Jadi yang berat itu menjauhi maksiat. Makanya para ulama itu dia jauh dari maksiat. Kenapa? Karena ini yang paling berat. Kalau menjalankan perintah gampang. Haji, banyak yang bisa haji, Pak. Umroh, banyak yang bisa umroh. Tapi coba kalau udah nyerempet maksiat. Waduh, kan nggak apa-apalah haram dikit. Kan begitu. Nggak apa-apa haram dikit. Lah baru-baru ini ada anggota DPR videonya beredar. Ya kita tahulah, Pak, kalau ini namanya duit begini haram kita tahu, tapi nggak apa-apalah sedikit aja, Pak, kan gitu kan. Yang nggak boleh kan kalau banyak lah coba. Yang nggak boleh kalau banyak, ya sedikit banyak tetap haram. Itu artinya memang maksiat susah untuk dijauhi. Maka menjaga aturan Allah, menjaga hukum Allah itu yang pertama kali dilakukan adalah jauh dari maksiat. Itu dulu. Menjauhi dari maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat ucapan, maksiat pikiran, maksiat hati. Dijauhi dulu semua bentuk maksiat yang bisa merusak badan kita. Maka apa faedahnya? Para ulama zaman dulu ada yang umurnya panjang. Di antara ulama yang umurnya panjang adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik ini umurnya 102 tahun. Umurnya 102 tahun. Jadi ada ulama dikatakan wa kana ba'dul ulama qad jawazal mi'ata sanatin wa huwa mumti'un biquwwatihi wa aqlihi. Fa wataba yawman wathbatan syadidatan fa'utiba fi dzalika faqala. Jadi ada ulama yang umurnya itu melewati 100 tahun. Dan dia masih merasakan badannya kuat di usia 100 tahun. Saya pernah ketemu ulama di Mekah. Namanya Syekh Muhammad Amin Al-Harori Al-Habashi. Pengajar di Madrasah Darul Hadis Subaikah. Subaikah itu di Mekah. Ini orang Ethiopia ngajar bahasa Arab di Mekah. Orang Ethiopia tuh bahasanya bukan bahasa Arab. Bahasanya ya lebih ngerti bahasa Swahili. Bahasa orang Afrika. Ngajar bahasa Arab di Mekah dan disebut sebagai Imam Syibawayh.
pada masanya. Ahli dalam bahasa Arab. Saya ketemu beliau usianya udah 91 tahun. Masih kuat jalan dari rumah beliau. Setiap subuh itu rumah beliau di Syari' Sitin, pinggiran kota Mekah, ke Masjidil Haram tiap subuh. Itu kurang lebih ya jaraknya 5 kilo lah. Umur 91 tahun. Sampai di Masjidil Haram sholat subuh, bacaannya lama, masih kuat berdiri. Walaupun udah miring. Umur 91 tahun. Dan masih kuat ingatannya, hafal Sahih Bukhari. Umur 91 tahun. Kalau ngajar Sahih Bukhari, nggak ngeliat Sahih Bukhari. Itu beliau tahu. Bahkan salah baca, beliau tahu. Salah itu bacanya itu. Padahal beliau nggak ngeliat Sahih Bukhari. Kenapa bisa seperti itu? Kata beliau, di antara resepnya adalah menjauhi maksiat. Dan ini dikatakan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip satu pengalaman ulama ketika dia sakit. Kata beliau, hadhihi jawarihun hafidnaha 'anil ma'asi fis saghri fa hafidhaha Allahu 'alaina fil kibari. Ketika dia sakit dia bilang, ini badan ya kami jaga sejak usia muda itu tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka Allah jaga badan ini ketika saya tua karena saya tidak pernah maksiat. Kiai Maimun Zubair pernah satu waktu ketika beliau usia 81 tahun, beliau wafat di usia 92. Usia 81 dilakukan pemeriksaan general check up. Ketika diperiksa jantungnya, kata dokter, ini jantung kiai ini setara dengan jantung orang usia 18 tahun. Umur 81 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena tidak pernah berbuat maksiat. Jadi badan, kalau tidak pernah dipakai untuk berbuat maksiat, awet badan itu. Itu rumus sehat menurut Islam. Tidak pernah berbuat maksiat. Lihat coba kalau sering minum alkohol di umur muda. Ya kan? Saya punya kawan dari umur 16 tahun mabok terus. Dari mulai level AO. Anggur orang tua. Alasannya apa? Ingat kata orang tua. Gitu kan. Ingat kata orang tua katanya kan. Mereknya anggur orang tua. Gambarnya orang tua beneran. Ya kan? Ayo kita ke orang tua, Saya pikir ke orang tua, dia mau berbakti, mabok nggak taunya. Saya punya temen itu, umur 16 tahun udah mabok AO. Naik AO topi miring. Ya kan? Levelnya naik, punya duit, langsung Jack Nichols. Wow, gitu kan? Naik lagi, aduh berbagai macam barang haram udah pernah dia coba dari umur 16 tahun. Begitu umur 40 rontok badannya. Dan meninggal cepat, 43 tahun meninggal dunia. Kenapa? Hancur badannya. Karena berbuat maksiat. Saya bilang coba kalau lo maboknya mabok teh, nggak apa-apa deh. Ya kan? Mabok teh itu